Saya mohon izin untuk bertanya seputar rezeki. Alhamdulillah untuk mendapatkan rezeki saya bisa mendapatkan, yang pertama saya bekerja di suatu perusahaan, dan yang kedua saya mengambil pekerjaan freelance untuk bergabung di sektor blockchain dan Web3, Pak Ustadz. Mungkin di sini rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan istilahnya cryptocurrency, atau mungkin pernah dengar istilahnya Bitcoin. Jadi disclaimer dulu, this is not a financial advice. Okay, I know. So for example, let's say kita beli satu Bitcoin di harga 200 juta dengan tujuan untuk berinvestasi, Pak Ustadz. Lalu kita menjual Bitcoin tersebut setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Alhamdulillah, beberapa persen dari keuntungan tersebut kita cash out untuk membantu atau mensodakohkan ke saudara kita yang membutuhkan. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah itu termasuk riba, Pak Ustadz? Saya pernah mengikuti kajian Pak Ustadz Hanan Attaqi kurang lebih di 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah membahas topik hukum riba dalam Islam. Yang mana saya masih ingat untuk isinya adalah, riba itu dilarang, tapi juga diperbolehkan. Riba itu boleh, namun yang nggak boleh itu riba dengan manusia. Sebagaimana ayatnya saya masih ingat sekali, Pak Ustadz Hanan itu menyebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah memusnahkan riba, tapi meribakan sedekah. Jadi saya mohon untuk petunjuk terkait hal tersebut, Pak Ustadz. Dan kembali ke topik, to be honest, I strongly believe that the cryptocurrency would be the next frontier in the future, Pak Ustadz. Oke, ngerti nggak? Ngerti nggak sama. So the next question is, bagaimana cara menyikapi perkembangan dunia teknologi digital yang sangat futuristik ini dibekali dengan syariat dan ajaran Islam yang berlaku, Pak Ustadz. Oke, that's all. Thank you for the special occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Kemudian yang kedua, tentang masalah ayat riba yang di Al-Baqarah itu, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Itu adalah pembahasan tentang bukan fikih riba. Itu bukan fikih riba. Itu hikmah tentang riba. Hikmah tentang riba, kebijaksanaan tentang riba, atau motivasi untuk meninggalkan riba. Kan kita suka riba. Kenapa suka riba? Karena riba secara bahasa artinya yang tumbuh, yang bertambah. Secara nilai, angka, dia bertambah, maka disebut dengan riba. Kan kita suka sesuatu yang bertambah. Kalau perlu perkalian, jangan pertambahan ya. Yang agak kita malas itu pengurangan dan pembagian. Kita senangnya ya kalau nggak pertambahan, ya perkalian dalam urusan finansial. Bertambah sekian, dikali sekian. Kita suka dengan konsep riba. Kita naruh uang 1 rupiah jadi 10 rupiah, 1000 rupiah jadi 10.000, 100 ribu rupiah jadi 1 juta. Kita suka dengan pertambahan-pertambahan itu. Kemudian gara-gara kita suka dengan pertambahan, kita pakailah transaksi pertambahan yang tidak fair, namanya riba. Maka Allah pun kemudian memberi kita alternatif atau gantinya, solusinya. Allah nggak mau melarang kita tapi nggak ada gantinya. Apa gantinya? Kalau emang kalian seneng banget dengan riba, ada loh riba yang boleh. Ada loh riba yang pertambahannya lebih ekstrim daripada riba yang kalian lakukan. Apa itu? Sedekah. Sedekah itu, padahal saya udah mandi ya. Sedekah itu menambahkan harta. Sampai Nabi mengatakan, tidak demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yang terjadi justru bertambah. Analogi bertambahnya apa? Seperti satu benih yang kemudian menjadi 7 tunas. 7 tunas itu kemudian menjadi 100 pohon. Maka satu benih tadi menjadi 700 pohon. Itu kan analogi Al-Quran tentang pertambahan sedekah kan? Dan itu dalam bahasa istilahnya riba. Tapi bukan riba kepada manusia, riba dengan Allah. Dan Allah itu nggak akan terzalimi karena Allah Maha Kaya. Jadi siapapun di antara kalian yang suka banget dengan riba, Allah kasih solusinya. Mau riba? Sini riba sama aku, sedekah. Makanya bahasanya yamhaqullahu riba
wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Jadi jangan bilang bahwa sedekah itu riba yang haram, bukan. Ini riba secara bahasa. Karena arti riba adalah bertambah atau bertumbuh. Jadi kalau kalian pengen riba banget, tinggalkanlah riba dengan manusia, karena itu zalim. Cobalah kalian ambil peluang riba dengan Allah. Apa riba dengan Allah? Di mana harta kalian bertumbuh dengan cara yang sangat signifikan. Caranya sedekah, sedekah. Itu maksud riba yang saya sebutkan. Sedangkan yang ketiga tentang teknologi, Islam itu adalah agama yang selalu menghargai ilmu pengetahuan. Yang kemudian lahirlah produk ilmu pengetahuan itu namanya teknologi. Dan kita bisa menyaksikan seberapa penghargaannya Islam kepada ilmu pengetahuan pas masa jaya-jayanya Islam dulu. Baik di Baghdad maupun di Andalusia atau bahkan di Istanbul. 3 kali kita pernah berjaya secara ilmu pengetahuan. Nomor 1 Andalusia dengan kerajaannya Bani Umayyahnya Abdurrahman Ad-Dakhil, versi yang kedua. Karena Bani Umayyah itu ada 2 versi. Kemudian berjaya lagi di masa Abbasiyah dengan Harun Ar-Rasyidnya Baghdad. Kemudian berjaya lagi di Ottoman atau Utsmaniyah dengan masanya Sultan Al-Qanuni. Waktu itu ada seorang arsitek ya di zaman Al-Qanuni, itu namanya Mimar Sinan Pasha. Mimar Sinan Pasha jatuh cinta sama putrinya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, namanya Mihrima. Tapi ditolak cintanya sama Mihrima. Sehingga Mimar Sinan Pasha, seorang arsitek hebat di masanya, karena ditolak cintanya oleh Mihrima, dia bikin satu menara masjid yang bulan sabitnya itu akan yang bulan sabitnya itu akan bisa yang bulan sabitnya itu kan di atas menara itu ada bulan sabit tuh. Nanti di tanggal lahirnya Mihrima, pas ulang tahun Mihrima, di atas bulan sabit itu ada bintang. Setiap tahun di tanggal lahirnya Mihrima ada bintang di atas bulan sabit menaranya Mimar Sinan Pasha untuk mengenang cintanya kepada Mihrima. Ini menunjukkan bahwa ilmunya Mimar Sinan Pasha bukan hanya tentang bangunan, tapi juga astronomi, bahkan juga tentang akustik. Karena Mimar Sinan Pasha orang pertama yang membuat sebuah bangunan yang dia itu Dolby Atmos surround. Saya pernah ada di masjid itu. Saya pernah ada di Masjid Sulaimaniyah itu, berada di tengah kubah masjid. Kemudian kita ngomong, bukan ngomong si teriak, gitu ya. Itu suaranya tuh surround gitu. Langsung keliling kayak Dolby gitu kan. Dan itu nggak ada mic-nya. Teknologi apa? Teknologi akustik. Cara Mimar Sinan Pasha membuat itu adalah dengan dia bawa alat musik. Ketika dia bangun masjid, dia ketok-ketok alat musik itu secara keliling. Dia coba apakah ada satu bagian dari ruangan itu yang menyerap suara atau memantulkan suara. Memantulkannya itu dia sinkron nggak dengan suara yang lain. Dia coba satu persatu. Sehingga ditanya sama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Mimar, kamu ngapain di dalam masjid bawa alat-alat musik? Kata dia, saya sedang menguji akustik bangunan ini. Ini bukti-bukti betapa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi-teknologi yang baik untuk manusia. Teknologi yang bermanfaat untuk manusia, apalagi yang sifatnya ramah lingkungan, yang sifatnya sustain, berkelanjutan, bukan hanya yang sifatnya eksploitatif. Maka dengan bukti-bukti sejarah ini saya bisa menyimpulkan ilmu pengetahuan adalah salah satu di antara ibadah yang sangat besar nilainya di dalam Islam. Sehingga ilmu pengetahuan menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada manusia. Iqra, bacalah. Dan teknologi hasil ataupun produk dari ilmu pengetahuan. Allahu a'lam, masih banyak lagi sejarah-sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam.